Setelah semuanya ribut, setelah saling caci, saling maki, kemudian dengan enaknya dia mengatakan bahwa dia mengklarifikasi beritanya bahwa Gus Yakut tidak mengatakan atau tidak menggandengkan suara azan dengan suara anjing. Jadi setelah orang ribut, setelah orang saling caci, saling maki, memutuskan tali silaturahim, kemudian dengan enaknya dia mengatakan bahwa tidak ada ya, Gus Yakut menggandengkan suara azan dengan suara anjing. Setelah dahulu dia dengan kekehnya melaporkan apa yang dia lihat dalam video tersebut ke pihak kepolisian karena dia anggap sebuah pelecehan terhadap ajaran agama. Ini adalah perbuatan adu domba, namimah yang sangat tercela di dalam ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, baik yang ada di dalam negeri atau yang ada di luar negeri, kita tidak bosan-bosannya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu menjaga kita dalam persatuan, dan semoga Allah selalu menolong kita daripada pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian yang sudah lama terjalin di negara kesatuan Republik Indonesia. Sering sekali karena sebuah kepentingan, yang kepentingan itu bukanlah kepentingan syariat, bukanlah kepentingan agama, tetapi karena sebuah kepentingan duniawiyah, kepentingan politik misalnya, terkadang seseorang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk menuju kepentingan tersebut. Seperti contohnya terkadang sebagian daripada kita menggunakan cara-cara kotor seperti menyebarkan berita bohong atau mengadu domba antar anak bangsa agar tercipta keributan antara satu dengan yang lainnya demi untuk mencapai satu tujuan duniawiyah. Baru-baru ini kita melihat ya, tidak sedikit dari kita yang kemudian saling caci, saling maki, bahkan memutus hubungan antara seorang teman yang karena berbeda dalam menyikapi sebuah masalah, dia kemudian memutus pertemanannya kepada teman yang mungkin sudah lama dia menjalin pertemanan tersebut. Di mana karena ada seorang mantan pejabat yang kita tidak tahu ya maksudnya apa, tapi sangat disayangkan tidak bertabayun terlebih dahulu, tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu, kemudian dengan potongan video yang tidak lengkap dia menyebarkan video tersebut, sehingga karena video itu kemudian banyak terjadi pertengkaran di antara anak bangsa, khususnya umat Islam. Kita tahu ya siapa yang saya maksud, yakni video dari Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas, yang video tersebut dipotong sehingga menghilangkan substansi dari video yang tersebar tersebut. Ini adalah satu perbuatan yang tidak baik karena mengadu domba anak bangsa, dan kita tahu bahwa perbuatan mengadu domba sangat
dicela di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah nammamun. Tidaklah masuk surga orang yang melakukan namimah atau adu domba. Setelah semuanya ribut, setelah saling caci, saling maki, kemudian dengan enaknya dia mengatakan bahwa dia mengklarifikasi beritanya bahwa Gus Yakut tidak mengatakan atau tidak menggandengkan suara azan dengan suara anjing. Jadi setelah orang ribut, setelah orang saling caci, saling maki, memutuskan tali silaturahim, kemudian dengan enaknya dia mengatakan bahwa tidak ada ya, Gus Yakut menggandengkan suara azan dengan suara anjing. Setelah dahulu dia dengan kekehnya melaporkan apa yang dia lihat dalam video tersebut ke pihak kepolisian karena dia anggap sebuah pelecehan terhadap ajaran agama. Ini adalah perbuatan adu domba, namimah yang sangat tercela di dalam ajaran agama Islam. Satu ketika guru kami pernah bercerita dalam sebuah majelis, almarhum guru saya Muallim Muhammad Alam Shah Amir, semoga Allah lapangkan kubur beliau, Allah berikan beliau nikmat-nikmat surga, dan ilmu ini sangat bermanfaat. Beliau pernah berkisah tentang sebuah kisah dari seorang ulama sufi kenamaan, yakni Syekh Fudail bin Iyad, di mana Syekh Fudail bin Iyad memiliki seorang murid yang sangat alim, yang sangat cerdas, yang satu hari Syekh Fudail bin Iyad mendengar kabar bahwa murid tersebut sedang sakit, ya, dan kira-kira kematiannya sudah dekat. Kemudian Syekh Fudail bin Iyad datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumah muridnya tersebut, Syekh Fudail duduk di dekat kepala murid yang sangat alim tadi. Syekh Fudail bin Iyad pun sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai membacakan surah Yasin. Tetapi muridnya melarang Syekh Fudail bin Iyad untuk membaca surah Yasin. Jangan engkau membaca surah tersebut kepadaku. Karena dilarang oleh muridnya, maka kemudian Syekh Fudail bin Iyad mentalqinkan, membacakan kalimat tahlil di dekat muridnya, la ilaha illallah. Lagi-lagi murid Syekh Fudail bin Iyad melarang gurunya untuk mentalkinkan dia dan mengatakan kepada Syekh Fudail bin Iyad bahwa dia telah berlepas daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak lama kemudian murid tersebut pun wafat dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Kesedihan pun melanda Syekh Fudail bin Iyad. Setelah Syekh Fudail bin Iyad pulang ke rumahnya, dia tidak keluar-keluar dari rumahnya, sehingga pada satu malam Syekh Fudail bin Iyad bermimpi melihat muridnya yang sangat alim, yang sangat cerdas tersebut diseret oleh malaikat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Fudail bin Iyad bertanya kepada muridnya, apa yang menyebabkan Allah mencabut nikmatnya daripada dirimu, wahai muridku yang sangat alim, yang sangat cerdas? Apa jawaban murid Syekh Fudail bin Iyad? Dia mengatakan, ada 3 hal yang menyebabkan Allah mencabut nikmat daripada diriku, wahai guruku. Yang pertama, karena aku suka mengadu domba. Aku suka berbuat perbuatan namimah. Ini perbuatan yang pertama yang sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa tidak akan masuk surga
orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannah nammamun. Yang kedua, yang menyebabkan dia akhirnya diseret ke neraka adalah karena dia memiliki sifat hasad, memiliki sifat iri hati. Ini juga salah satu sebab yang membuat dia kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah dan diseret ke dalam neraka. Sedang yang ketiga, dia berkata kepada gurunya bahwa dia memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan dia tidak sabar dengan penyakitnya sehingga dia mendatangi seorang tabib. Kemudian tabib ini menyarankan kepada dia untuk meminum khamar, meminum minuman keras sebagai obat dari penyakitnya itu. Karena ketidaksabarannya dia pun menuruti apa yang disarankan oleh tabib tersebut. Dan dia pun meminum minuman keras, meminum khamar karena tidak sabar dengan penyakit yang dia derita. Inilah sebab kenapa kemudian murid yang sangat alim, ya, murid yang sangat cerdas dari seorang sufi kenamaan Syekh Fudail bin Iyad akhirnya diseret ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ini bukan orang bodoh, ini bukan orang yang tidak mau ibadah, ya, cuma karena dia sering melakukan perbuatan seperti mengadu domba atau namimah, hasad iri hati, dan tidak sabar dengan penyakitnya, akhirnya Allah menyeret dia ke dalam neraka dan Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Bagi siapapun di antara kita yang memiliki kepentingan itu bukan kepentingan syariat, ya. Dan kalaupun kepentingan itu adalah kepentingan syariat, maka tidak mungkin kita mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Karena syariat tidak pernah mengajarkan perbuatan tersebut. Kepentingan dunia, syahwat politik, terkadang membuat kita menghalalkan segala cara, termasuk mengadu domba antar anak bangsa. Silahkan berpolitik, tetapi berpolitiklah dengan cara yang baik. Stop hoax, stop mengadu domba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.